Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Galeri Service ya, tentang seputar tutorial smartphone ya. Baik, kali ini di tangan saya lagi ada handphone Asus Max Pro M1 ini ya. Zenfone Asus Max Pro M1 dengan kasus lama sebetulnya. Ada kasus isu seperti ini ya, atau tulisan error seperti ini saat handphone dinyalakan ya. Sebetulnya di sini kita bisa ya untuk menyalakan handphone ini sampai ke tampilan menu atau sampai ke tampilan loading Asusnya. Caranya mudah, tinggal menekan tombol power saja dengan lama ya, sampai beberapa detik nanti akan otomatis masuk ke tampilan menu. Tetapi di sini jika kita mendiamkan seperti ini saja, tidak menekan tombol apapun, maka handphonenya akan mati kembali ya, mati sendiri ya secara otomatis seperti ini. Baik, di sini kita akan mencoba menyalakan handphonenya kembali sampai handphone ini masuk ke tampilan menu ya. Di sini kita tekan tombol powernya seperti biasa, kita nyalakan handphonenya. Setelah ada tampilan error lagi seperti ini ya, ada tampilan isu seperti ini ya. Di sini udah ada keterangan error korup seperti itu. Di sini tinggal menekan tombol power yang lama ya. Kita tekan dan tahan tombol powernya yang lama, maka loading Asusnya akan dimulai dan handphone otomatis nanti akan masuk ke tampilan menu ya, ke tampilan wallpaper menu seperti itu. Dan tentu saja untuk tulisan peak issue atau peak error itu sangat mengganggu ya saat kita menyalakan handphone Asus Max Pro M1 nya ini. Untuk cara menghilangkan peak issue atau peak error di awal tadi tentunya sangat mudah ya. Baik, di sini kita akan coba saja hilangkan peak issue-nya melalui ADB mode saja, dan sebetulnya bisa juga ya melalui password mode, tetapi handphonenya di sini sudah nyala seperti ini ya, sudah di tampilan menu seperti ini. Di sini kita akan coba via ADB mode saja. Baik, sekarang kita akan masuk dulu ke tampilan setelan atau ke tampilan pengaturan di handphone Asus Max Pro M1 nya. Lalu di sini kita scroll ke bawah, kita masuk ke yang namanya menu sistem ya. Di sini kita akan masuk dulu ke menu sistem di pengaturannya. Lalu di sini kita akan masuk ke tentang ponsel di handphone Asusnya ya. Di sini kita akan masuk ke tentang ponsel seperti itu. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Lalu paling bawah ada yang namanya nomor build ya. Di situ ada nomor seri, nomor build. Kita ketuk-ketuk beberapa kali sampai ada tulisan sekarang Anda adalah seorang pengembang seperti ini ya, atau developernya sekarang sudah aktif ya. Baik, setelah sudah aktif di sini kita akan kembali saja. Lalu di sini kita masuk ke menu lanjut ya. Baik, sekarang kita akan ketuk menu lanjutnya. Lalu di sini kita masuk ke opsi developer atau mode pengembangnya. Lalu di sini kita akan aktifkan USB debuggingnya. Baik, sekarang kita scroll ke bawah. Lalu di situ ada yang namanya debugging USB ya, atau USB debugging. Di situ kita akan mengaktifkan debugging USB-nya seperti itu ya. Baik, sekarang kita ketuk lalu kita aktifkan USB debugging seperti ini sampai tercentang seperti ini ya. Baik, setelah sudah di sini kita kembali saja, kembali dan kembali ya. Dan di sini setelah USB debuggingnya sudah aktif, ADB modenya sudah aktif ya. Di sini kita akan coba bergabung ke tampilan komputernya dulu. Baik, sekarang kita sudah bergabung di tampilan komputer seperti ini ya, di tampilan laptop seperti ini. Seperti biasa, yang belum punya bahannya atau yang belum mendownload bahannya silahkan di download terlebih dahulu ya. Dan untuk link downloadnya sudah saya taruh di halaman deskripsi ya, tinggal di download saja. Dan sekarang di tampilan saya lagi ada satu file ya, yang nama filenya itu Asus Max Pro M1 Fix isu korup seperti itu ya. Dan untuk filenya tersebut ada 3 file dan sudah saya satukan menjadi satu file ya. Baik, seperti biasa di sini kita akan ekstrak terlebih dahulu untuk bahannya seperti itu ya. Baik, sekarang kita ekstrak dulu untuk file bahannya. Lalu di sini kita klik kanan seperti biasa, kita ekstrak here atau ekstrak di sini saja. Dan di dalamnya ada sebuah folder ya. Dan tentu saja di sini kita akan masuk ke dalam folder yang hasil ekstrakan barusan ya. Dan di dalamnya ada 3 file seperti ini. Yang pertama-tama seperti biasa di sini kita perlu ekstrak terlebih dahulu untuk ADB drivernya. Dan tentu saja di sini kita perlu ya atau wajib menginstal dulu ADB driver di laptopnya atau di PC-nya seperti itu ya. Yang belum install silahkan diinstal terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan buka yang namanya ADB driver installernya. Di sini kita klik 2 kali saja atau kita double klik sampai terbuka ADB driver installernya seperti ini. Baik, di tampilan ADB installer seperti ini, di sini kita siapkan untuk Max Pro M1-nya dan kita siapkan kabel datanya juga. Baik, sekarang kita akan koneksikan untuk Asus Max Pro M1-nya menggunakan kabel data, tidak harus ori, yang penting kabel datanya bagus ya. Baik, sekarang kita koneksikan sampai terdetek di laptop kita.
Dan tentunya di sini untuk punya saya untuk ADB drivernya sudah terinstall dengan baik ya di laptopnya. Dan untuk manufakturnya Asus ada tulisan DP statusnya oke dan ada centang hijau seperti itu ya. Jika belum tercentang hijau seperti itu atau status depisnya belum oke, di situ silahkan diinstal dulu untuk ADB drivernya. Tinggal diklik install saja, lalu cabut kabel data, lalu masukkan kembali kabel data sampai terdetek manufaktur Asus dan DP statusnya oke, lalu ada centang hijau seperti itu sampai terdetek ADB drivernya dengan baik ya. Baik, setelah sudah di sini kita close, lalu kita akan lanjutkan minimal ADB and passwordnya. Di sini kita akan ekstrak di sini saja. Lalu setelah sudah di sini kita akan masuk ke yang namanya folder minimal ADB and passwordnya. Lalu seperti biasa di sini kita akan install untuk aplikasi minimal ADB passwordnya di sini ya. Baik, seperti biasa di sini kita double klik saja untuk menginstal aplikasinya. Dan di sini untuk minimal ADB dan passwordnya tentu saja di sini saya sudah memakainya dan laptop saya sudah menginstalnya. Jadi di sini tidak perlu saya install kembali ya. Di sini saya akan lewati untuk penginstalannya. Untuk cara instalnya mudah, tinggal di next aja, nanti otomatis akan masuk ke tampilan minimal ADB dan passwordnya seperti itu. Baik, di sini kita akan lewati saja untuk penginstalannya karena di sini saya sudah memakai ADB dan password tersebut ya, sudah ada aplikasinya. Baik, untuk step terakhir di sini kita akan masuk ke minimal ADB dan passwordnya dan akan diarahkan ke tampilan CMD seperti ini ya. Dan di tampilan CMD ini kita akan menghilangkan pick issue tadi ya, pick error tadi ya. Untuk caranya di sini kita akan mengetikkan perintah ya untuk di tampilan minimal ADB dan passwordnya. Baik, sekarang kita rapi-rapi dulu nih untuk ketampilan komputernya biar enak dilihat ya. Dan kita kembali lagi ke folder yang sudah tadi kita ekstrak ya. Dan di dalam folder ada yang namanya teks CMD file issue Max Pro M1. Kita klik dua kali dan di dalamnya ada teks seperti ini ya. Dan tentu saja di sini ada caranya atau tutorialnya. Dan di sini kita agar tidak repot atau tidak salah mengetikkan CMD-nya atau mengetikkan perintahnya, baiknya di sini kita akan copy paste saja agar lebih mudah dan tentunya tidak salah ketik ya, seperti itu ya. Dan di teks ini sudah ada tutorialnya atau metodenya ya. Yang ke satu bisa hilangkan pick isunya melalui password mode dan yang kedua via ADB mode. Dan tentu saja untuk metode kali ini melalui ADB mode ya. Baik, sekarang kita cek kembali ya atau kita pastikan kembali handphone sudah terkoneksi dengan baik ke PC-nya atau ke laptopnya. Baik, pertama-tama di sini kita ketikkan yang nomor satu yaitu ADB spasi depices atau depis ya. Baik, sekarang kita copy dulu di sini lalu kita pastekan ke dalam CMD-nya atau ke dalam minimal ADB passwordnya. Di sini kita Ctrl V ya, kita pastikan di sini lalu kita klik enter ya. Baik, sekarang kita pastikan dulu untuk ADB modenya sudah terdetek dengan baik di PC-nya ya. Baik, sekarang kita tunggu runningnya lalu ada tulisan diamond started successfully seperti itu tandanya sudah terdetek di PC-nya untuk handphone Max Pro M1-nya. Dan di sini kita bisa lihat di layar handphone Asus Max Pro M1-nya. Di sini kita lihat di layar handphonenya ada notif seperti ini, ada konfirmasi seperti ini. Di sini kita centang lalu kita tekan oke atau kita konfirmasi untuk ADB-nya. Baik, setelah sudah terkonfirmasi, yang kedua di sini kita copy paste ya yang nomor 2-nya. Lalu sekarang kita akan copy dan pastekan ke dalam CMD-nya atau ke dalam ADB and password-nya. Lalu di sini kita ketuk enter ya dan otomatis handphonenya akan meribot ya. Kita tunggu saja handphonenya sampai meribot secara otomatis seperti ini. Lalu kita tunggu setelah ada logo Android di layar handphonenya sekarang sudah hilang ya untuk pick isunya atau tampilan korupnya seperti di awal. Baik, sekarang untuk tampilan error pick isunya sudah hilang secara permanen ya, tidak akan muncul kembali. Baik, sekarang kita tunggu saja loading handphonenya sampai handphone masuk ke tampilan menu ya. Dan nanti kita akan merestart ulang atau kita akan mematikan ulang handphonenya apakah hilang atau tidak secara permanen ya untuk tampilan pick isunya atau tampilan pick errornya. Baik, sekarang kita akan fokus dulu ke tampilan handphone Max Pro M1-nya. Kita cabut dulu untuk kabel datanya dan di sini kita akan mencoba mematikan handphonenya.
kita pastikan kembali untuk peak isunya sudah hilang ya. Di sini kita akan coba mematikan Asus Max Pro M1-nya ini. Setelah handphone Asus Max Pro-nya sudah mati seperti ini, seperti biasa di sini kita akan menyalakannya kembali ya untuk memastikan peak isu atau peak error di awal itu sudah hilang secara permanen, tidak akan muncul kembali ya. Baik, sekarang kita akan coba menghidupkan kembali untuk Max Pro M1-nya. Setelah ada logo Android, sekarang tidak ada peak isunya atau tidak ada tampilan error seperti tadi di awal ya. Berarti sekarang sudah hilang secara permanen, tidak akan muncul kembali. Dan sebetulnya ini kasus lama ya yang pernah terjadi di Asus Zenfone Max Pro ini, kasus lama beberapa tahun ke belakang ya, tetapi di tahun 2024 ini masih ada aja yang mengalami kasus seperti ini. Ternyata cara ini masih worth it ya, masih bisa digunakan. Baik, akhir kata dari video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.